Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, salatan wa salaman ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, segala puji bagi Allah pemilik alam semesta. Senantiasa kita berusaha untuk bersyukur selagi hayat di kandung badan. Jangan pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila datang ajal, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu juga yang bakal untuk dipertanggungjawabkan. Syukur nikmat ditunggu oleh kebahagiaan yang kekal abadi, itulah surga. Kufur nikmat, azab yang menanti, apapun penyesalan sudah tidak berguna lagi. Mari kita garap dunia untuk akhirat. Jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Penyesalan terakhir sudah tidak berguna lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, mulia zuhur kita pada siang hari ini dengan tajuk kenapa hati menjadi keras. Padahal hati itu raja dari jasad kita. Inna fil jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kullu, wa iza fasadal jasadu kullu, ala wahya qalbu. Dalam tubuh badan kita ini ada segumpal daging. Segumpal daging ini peranannya luar biasa. Bila dia baik, baik semua. Apabila dia rusak, binasa, walaupun baik dilakukan oleh jasad ini, fasadal jasadu kullu, maka rusak semua. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Bapak Ibu yang saya muliakan, keras hati bisa saja bermakna berat untuk menerima kebenaran. Keras hati bisa saja tak mau menerima kritik, walaupun kritikan itu kebaikan untuk diri kita. Keras hati bisa saja hasud, hasad dan dengki. Keras hati bisa saja di dalam hati karena ada sifat sombong. Keras hati bisa saja ada beberapa penyakit yang bisa menghabiskan amal zahir kita. Salah satu penyebab yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Tirmizi, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan banyak percakapan selain zikir kepada Allah. Kalau cakap banyak, zikir kurang, fa inna kasratal kalam, kata Nabi, sesungguhnya banyak percakapan bi ghairi zikrillah, selain zikir kepada Allah, qaswatun lil qalbi, inilah penyebab kerasnya hati. Karena itu periksa saja diri kita. Masih ada tak kita bermusuhan dengan sesama manusia? Mungkin karena kita ego dengan merasa kita yang paling benar. Ada tak orang yang kita tidak sukai? Ada tak macam-macam dalam kehidupan kita ini? Nah, kemudian Rasulullah katakan, fa inna kasratul kalam bi ghairi zikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Orang yang banyak cakap selain zikir kepada Allah, hatinya menjadi keras. Fa inna abadan nasi minallahi ta'ala al-qalbul qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah, jauh dari Allah, Allah tak mau dekat dengan dia. Kenapa? Yaitu hati orang yang mempunyai hati yang keras. Orang yang mempunyai hati yang keras. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sebenarnya antara ruang percakapan dengan ruang berzikir lebih banyak tersedia untuk kita ruang berzikir. Cuma kita tidak memanfaatkan. Kita bercakap dengan kawan-kawan
berapa minit betul lah. Nah, ceramah ini paling-paling 15 menit. Saya pulang ke rumah mungkin 20 menit atas kendaraan. Sendirian di atas kendaraan kita cakap dengan kawan 2-3 orang. Ya, asal tidak katalah cakap tadi belum tentu mendatangkan pahala. Tetapi kita berpisah dengan kawan 15 menit di atas kendaraan bersendirian. Kita di rumah banyak bersendirian. Tapi diseret kadang-kadang oleh handphone. Habis waktu di situ tanpa berzikir. Padahal Allah katakan, "Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil wudu'i wal asal wa la takum minal ghafilin." Ingatlah, sebutlah, ingatlah Tuhanmu dalam dirimu dengan penuh merendahkan diri, takut dengan azabnya, harap dengan rahmatnya. Wadunal jahri minal qawli, tak perlu mengeraskan suara, tanpa mengeraskan suara. Artinya zikir kau tidak ada mengganggu orang. Tidak ada mengganggu orang lah, Pak. Nah, pagi dan petang kata Allah Ta'ala. Nah, wala takum minal ghafilin, jangan kalian menjadi orang yang rugi. Kalau kita dah selalu lupa dengan Allah, ruang untuk buat dosa paling mudah, paling senang. Oleh kerana itu bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kalau hati mau tenang, pikiran mau aman, tenang, hati mau tentram, jiwa mau bahagia, salah satu Allah Ta'ala katakan, allazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang beriman, kita yang mengaku beriman, tenangkan hati, tentramkan pikiran, sehingga kita selalu berpositif thinking, terhindar dari negatif kala jengking. Kemana kita pergi, yang bertemu dengan kawan, jauh dari lawan, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Maka orang-orang beriman tenang hatinya bizikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah hati tenang, pikiran tentram, hidup akan bahagia. Karena itu mari kita realisasikan zikir dalam hidup. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak waktu terbuang tanpa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan, saya selalu ingatkan diri saya dan kita semua, umur kita tidak dihabiskan oleh solat, tapi kita banyak hidup di luar solat. Maka Allah ingatkan, fa idza qadaitumus shalah, apabila kamu selesai melaksanakan salat, fazkurullah, ingatlah Allah. Jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Qiyaman, waktu kita berdiri, berjalan, berusaha. Wa qu'udan, waktu duduk. Kapan kita duduk yang namanya duduk? Wa ala junubikum, di saat kamu berbaring, sebelum tidur kita berbaring, sebelum tidur kita berbaring, di saat sakit. Jangan lupa Allah. Lalu Allah katakan, az-zakirin Allah katsira waz-zakirat. Laki-laki yang banyak, laki-laki dan perempuan yang banyak zikirnya kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. Allah janjikan untuk mereka maghfirah, keampunan. Dosa terhapus diganti dengan kebaikan. Kemudian wa ajran azima, Allah beri pahala yang agung. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kita ni banyak ruang untuk berzikir, cuma kita tidak memanfaatkan. Lebih banyak ruang untuk berzikir Allah sediakan ketimbang bercakap. Cuma bercakap ni sedikit pun kita bercakap tanpa zikir kepada Allah, maka yang sedikit ini jadi banyak karena tidak berzikir, karena kurangnya zikir. Nah, apalagi banyak cakap, kurang zikir. Bercakap percakapan yang banyak, yang sedikit tanpa zikir, maka percakapan yang sedikit tadi menjadi banyak. Oleh karena itu kita banyakkan zikir daripada percakapan yang membuatkan kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semua. Mari kita realisasikan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ana ma'ahu, kata Allah dalam hadis kursi,
saya mau bersama hambaku. Syaratnya tidak banyak. Idza yazkuruni, apabila hambaku sedang mengingat aku. Kalau ingin hidup bersama Allah, senantiasalah kita zikir. Zikir dalam arti kata selalu mengingat, selalu menyebut, sehingga kita terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakan. Memang menyebutnya senang, tapi membiasakan yang susah. Saya selalu ingatkan diri saya dan kita semua, makan saja tak semua orang baca bismillah. Kalau di persentase tak sampai 30% orang baca bismillah. Mana yang lebih banyak tak baca bismillah? Lebih banyak tak baca. Baca alhamdulillah saja selesai makan, persentasenya lebih banyak tak baca alhamdulillah ketimbang baca alhamdulillah. Menggunakan tangan kanan saja di saat minum. Nah, termasuk di masjid pun makan minum dia lebih banyak menggunakan tangan kiri ketimbang tangan kanan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kita makan nikmat Allah, selera makan Allah yang kasih, yang kita makan bisa masuk bisa keluar hanya karena anugerah Allah. Alangkah sedihnya kita tinggalkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu bawa aturan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dalam bentuk doa, dalam bentuk tasbih, tahmid dan lain-lain sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang paling mudah diucapkan dengan lidah, memberatkan timbangan. Semua orang tahu, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa alasan kita untuk tidak bisa kita ucapkan di saat kita berjalan? Apa alasan kita untuk kita tidak bisa ucapkan di saat kita duduk? Tidak ada alasan untuk tidak bisa mengamalkan. Cuma karena tidak membiasakan, akhirnya zikir yang pendek singkat pahalanya luar biasa, banyak hadis-hadis Nabi kita abaikan. Akhirnya kita termasuk orang-orang yang lalai. Allah ingatkan, jangan kamu menjadi orang lalai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Hari ini kita di rumah Allah yang mulia. Kita berdoa semoga di hari akhirat Allah kumpulkan kita dan semua keturunan kita di dalam surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Pada satu saat kita akan kembali kepada Allah, redhonya yang kita cari, surganya yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.